Film dimulai dengan diperlihatkan seorang laki-laki yang tengah memeriksa suatu gedung di tengah malam. Saat itu ia merasakan seperti ada hembusan nafas. Pria itu merasa merinding dan masih mencoba mengecek ruangan lain. Si pria itu menemukan sebuah kain putih yang menutupi suatu benda. Saat kain itu dibuka, si pria tidak menyadari jika benda itu adalah alat untuk menghukum pancung. Pria itu pun melihat benda itu, namun tiba-tiba, benda itu terjatuh dan hampir saja mengenai kepala si pria. Pria itu pun ketakutan dan hendak pergi dari tempat itu, namun pintunya seketika saja tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Tiba-tiba, muncul sebuah asap hitam dan menarik tubuh pria itu. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Raja yang merupakan anak band pun berambisi untuk bisa masuk dapur rekaman bersama dengan dua sahabatnya. Namun mimpinya harus terhalangi karena sang ayah yang melarang Raja pergi dari desanya. Raja yang memiliki ambisi besar pun meyakinkan kedua sahabatnya untuk tetap tenang. Ia akan terus berusaha meyakinkan ayahnya supaya ia bisa pergi ke kota untuk mengejar mimpinya. Raja tinggal berdua dengan ayahnya dan hidup di desa yang terpencil. Setiap harinya, Raja selalu mengantar ayahnya untuk berjualan obat-obatan herbal di sebuah pasar. Saat Raja menunggu ayahnya yang tengah berjualan, ia didatangi oleh pamannya yang bernama Jaya. Pamannya ini sangat menyayangi Raja. Bahkan, ia berjanji kepada Raja akan membantunya pergi ke kota mengejar mimpinya. Suatu saat, ayah Raja meminta Raja untuk menjaga dagangannya karena ia ingin pergi ke suatu tempat bersama Jaya. Ternyata, selain berjualan, ayah Raja mempunyai keahlian spiritual dan mampu mengusir roh jahat yang merasuki tubuh seseorang. Menariknya, ayah Raja selalu menolong orang yang tengah kerasukan secara cuma-cuma. Di sisi lain, Raja yang telah sampai di rumah pun tengah mengobati luka memarnya. Saat ayahnya pulang, sang ayah menggang luka itu, dan seketika, ia bisa melihat kejadian di mana Raja yang dihajar habis-habisan oleh para pemuda saat ia tengah menunggu dagangan. Di sini, Raja masih terus berusaha membujuk ayahnya untuk mengizinkan dirinya pergi ke kota mengejar mimpinya. Namun lagi-lagi, sang ayah masih melarangnya. Karena ayahnya tahu, jika Raja belum siap untuk hidup sendiri. Singkat cerita, ayah Raja yang bernama Pak Sukmo itu pun diminta untuk mengusir roh jahat di sebuah gedung tua oleh seorang pria pemilik gedung tua di awal film. Saat Pak Sukmo masuk gedung itu, ia mengeluarkan genderuwo yang ada di dalam botol miliknya. Namun, karena si genderuwo masih terluka, maka Pak Sukmo kembali menyuruh genderuwo itu masuk ke dalam botol. Pak Sukmo pun memutuskan untuk melawan roh penunggu alat hukuman pancung itu seorang diri. Sedangkan di sisi lain, Raja diam-diam hendak pergi keluar rumah. Namun anehnya, pintu rumahnya tidak bisa dibuka walaupun kunci rumahnya menempel di pintu. Saat itu juga, Raja mendengar suara aneh di dalam rumahnya. Saat Raja menyalakan korek, tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dan muncul sosok menyeramkan mendatangi Raja. Namun ternyata, yang mendatangi Raja adalah ayahnya sendiri. Saat Pak Sukmo mendekati Raja, tiba-tiba Pak Sukmo ditarik oleh makhluk hitam yang sangat menyeramkan. Saat Raja keluar rumah, ia kaget melihat ada warga yang datang ke rumahnya dengan membawa sebuah keranda. Ternyata, ayahnya telah tewas saat ayahnya melawan roh jahat penunggu alat hukuman pancung itu. Ternyata yang mendatangi Raja adalah arwah Pak Sukmo. Singkatnya, Pak Sukmo pun dimakamkan di sebuah hutan. Saat semua orang pergi meninggalkan makam, Raja masih tertinggal karena ia masih merasa kehilangan ayahnya. Namun tiba-tiba, Raja merasa sesak dan pingsan di dekat kuburan ayahnya. Pada saat Raja pingsan, ia seakan-akan tengah terbangun dan berjalan di tengah hutan. Saat itu, ia melihat seorang perempuan yang hendak bunuh diri. Raja pun berlari dan berusaha menyelamatkan wanita itu. Namun sayang, si wanita justru nekat melompat ke jurang. Saat Raja memegang tubuh wanita itu, anehnya muncul lagi seorang wanita di belakang Raja dengan mengenakan gaun yang sama persis dengan wanita yang tengah ia pegangi agar tidak bunuh diri. Ternyata, wanita itu adalah sosok kuntilanak penunggu hutan yang tengah mendekati Raja. Wanita itu mengatakan, jika hubungan mereka telah kandas di kehidupan sebelumnya. Raja yang mendengar hal itu pun menjadi ketakutan dan ia terbangun telah berada di kamar sang ayah. Saat itu ia dikagetkan dengan suara berisik dari dalam koper ayahnya. Saat Raja membuka koper itu, ia melihat sebuah botol yang bergerak-gerak. Raja pun membuka botol itu dan keluarlah sesosok genderuwo peliharaan ayahnya.
Raja yang melihatnya pun menjadi panik dan ketakutan. Untungnya, pamannya datang dan menyelamatkan raja. Paman raja mengatakan kepada si Gendruwo jika Sukmo telah tewas. Setelah Gendruwo itu kembali ke botol, paman raja pun menjelaskan semuanya. Sang paman kemudian memberikan sebuah silsilah keluarga mereka, di mana mereka merupakan keturunan Aditya, yaitu golongan yang sangat kuat yang bisa membebaskan suatu roh serta dipercaya untuk menjaga batu jagat. Batu jagat merupakan sebuah batu yang membatasi antara jagat roh dan jagat nyata. Dan raja merupakan keturunan ketujuh pitulungan. Menurut ramalan, keturunan Aditya yang ketujuh merupakan keturunan paling kuat. Raja yang mendengar hal itu sedikit tidak percaya dan hendak menolak hal itu, karena ayahnya tidak pernah menceritakan terkait silsilah tersebut. Namun, Jaya berjanji akan membantu raja. Dan di keesokan harinya, saat raja hendak berangkat ke kota, Gendruwo itu datang dan mengatakan jika ia akan mengawal raja. Raja yang belum terbiasa pun menolak hal itu dan mengusirnya. Walaupun sudah diusir oleh raja, Gendruwo itu tetap mengikuti raja sampai masuk ke dalam mobil. Raja pun marah kepada Gendruwo yang terus saja mengikutinya. Kedua temannya yang tak bisa melihat Gendruwo itu pun kebingungan karena raja terlihat berbicara sendiri. Tak lama kemudian, datang seorang supir yang hendak mengantar mereka. Namun, si supir tiba-tiba kerasukan dan hendak mencelakakan raja. Di sini juga diperlihatkan di mana di kejauhan terlihat seorang wanita yang melambaikan tangan dan melempar pria yang kerasukan itu. Dan tak lama kemudian, paman raja pun datang dan mencabut roh jahat dari si supir. Jaya pun mendekati raja serta mengatakan, jika ada dua hal yang diincar oleh orang-orang, yaitu batu jagat dan darah Aditya. Jadi, mau tidak mau raja harus bisa menguasai kekuatan yang ia miliki. Singkat cerita, raja pun diajak pamannya untuk pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, raja menceritakan jika ia sempat bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang telah menunggunya puluhan tahun. Tiba-tiba, datang sesosok noni Belanda dan duduk di samping raja. Noni Belanda itu mengatakan, jika wanita yang ada di dalam mimpi raja tidak akan bisa mengganggu raja lagi. Jaya kemudian menjelaskan, jika noni itu, dahulu pernah mengikuti Aditya III, namun kini, noni itu mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu pendopo tua. Di depan pendopo, Jaya memberikan air kepada raja yang telah ia bacakan mantra sebelumnya. Di sini, Jaya pun membuka mata batin raja. Setelah itu, raja diajak memasuki pendopo tersebut. Jaya pun meminta raja untuk belajar menguasai kekuatannya. Dan dalam sekejap, raja pun seakan bisa berpindah dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Selain itu, di setiap dimensi, raja selalu digoda dan dihantui oleh roh jahat. Saat raja tersadarkan diri, raja melihat sosok kembaran raja yang berlumuran darah hendak mencelakakan raja. Seorang Kunti yang saat ini mengikutinya pun menghalau roh tersebut. Tiba-tiba, raja justru mendekati roh itu dan memeluknya, hingga akhirnya roh tersebut hilang. Setelah itu, raja mendekati Kunti itu dan mulai berkenalan. Ternyata, si Kunti sudah ada bersama raja, sejak raja baru saja lahir sampai saat ini. Tak lama kemudian, Jaya datang dan mengatakan kepada si Kunti, jika mereka berdua tidak akan bisa bersatu karena mereka beda alam. Kunti itu pun kesal dan pergi meninggalkan Jaya. Di sini, Jaya pun mendekati raja dan mengajak raja ke tengah hutan yang disebut dengan hutan kematian. Jaya pun kembali meminta raja untuk melatih kekuatannya. Di sini, raja kembali bertemu dengan sosok roh jahat yang merasuki tubuh seorang pria. Namun, raja dapat mengalahkan roh itu hanya dengan sekali sentuh. Tak lama setelah itu, Jaya datang menemui raja. Namun, roh yang sempat ia bunuh, tiba-tiba bangkit lagi dan mengambil Jaya. Akhirnya, raja pun tidak memiliki siapapun. Di pagi harinya, raja pun meratapi kesendiriannya. Tak lama kemudian, datang noni Belanda dan mengatakan jika ia diminta Jaya untuk menjaga raja. Noni itu mengatakan jika saat ini Jaya masih hidup dan tengah disandra oleh roh yang menginginkan batu jagat. Mendengar hal itu, raja pun bergegas pergi untuk menolong pamannya. Si noni juga mengatakan jika roh jahat yang akan ia lawan sangat berbahaya. Raja kemudian pergi menemui Kunti dan Gendruwo untuk membantunya. Namun sayang, si Gendruwo justru menolak ajakan raja. Akhirnya, raja pergi ke gedung tua itu hanya bertiga dengan Noni dan Kunti. Saat mereka sampai di gedung tua, mereka langsung diserang oleh roh jahat penunggu gedung. Di sisi lain,
Gendruwo itu mempertimbangkan kembali ajakan raja. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk membantu raja, demi bisa menyelamatkan Aditya. Sedangkan Kunti dan Noni tengah terkurung di sebuah portal yang sangat kuat. Mereka berdua tidak bisa keluar dari portal itu. Sedangkan raja, saat ini tengah berada di ruangan yang berisi alat pancung. Kemudian, Jaya datang, dan memancing raja untuk mengeluarkan kekuatannya. Di sini, Jaya mengatakan, jika ayahnya mati di tempat itu. Namun nyatanya, ayah raja dibunuh oleh Jaya karena Jaya ingin merubah tatanan jagat arwah tanpa harus menggunakan generasi Aditya. Jaya pun memaksa raja untuk membuka portal gaib. Awalnya, raja menolaknya. Namun, karena Jaya mengancam raja, akhirnya, mau tidak mau, raja pun menurutinya. Saat portal itu telah terbuka, Jaya pun langsung melempar buku mantra hingga batu jagat itu keluar. Saat batu itu keluar, Jaya pun langsung memasukkan ke dalam tubuhnya dan menjadikan Jaya manusia terkuat. Tak lama setelah itu, datang Gendruwo yang telah memiliki kekuatan besar dan menyelamatkan Kunti dan juga Noni. Di sini, Jaya pun sengaja ingin menghabisi seluruh keturunan Aditya. Bahkan, ia tega ingin menghabisi keponakannya sendiri. Saat itu, Raja dan Kunti menyatukan jari mereka hingga akhirnya Raja bisa bertemu ayahnya di alam gaib. Ayahnya mengatakan, jika menjadi keturunan Aditya adalah hal yang sangat berat. Ayahnya pun menasehati Raja, supaya Raja menjadi diri sendiri. Dan saat itulah, energi Raja sebagai keturunan ketujuh kembali. Di sini, Raja pun bangkit dan melawan pamannya sendiri. Pertarungan sengit antara Raja dan pamannya pun terjadi. Setelah sekian lama bertarung, Raja pun berhasil mengalahkan pamannya dan mengambil kembali batu jagat itu. Batu jagat itu akhirnya masuk dan menyatu ke dalam tubuh Raja. Di sini, Raja hampir saja membunuh Jaya, namun Jaya memohon kepada Raja untuk tidak membunuhnya. Raja pun mempercayai pamannya, karena saat ini ia tidak memiliki siapapun. Siapa sangka, Jaya hanya berpura-pura. Dan saat Raja hendak pergi, Jaya pun kembali hendak mencelakakan Raja. Untungnya, Gendruwo itu datang menyelamatkan Raja. Saat itu, mantra untuk mengeluarkan kekuatan terbesar milik Raja pun terpampang jelas di punggung Gendruwo. Raja pun membaca mantra itu, hingga akhirnya keluarlah kekuatan besar milik Raja. Di sini, Raja juga dibantu oleh Noni Belanda dan si Kunti. Hingga akhirnya, Raja mampu melempar Jaya masuk ke dalam portal gaib. Singkat cerita, Raja bersiap untuk mengobati seseorang dan menggantikan ayahnya. Sebelum pergi, Raja sempat meminta maaf kepada Gendruwo. Noni Belanda juga memberitahu Raja jika ia kedatangan tamu dari sedulur putih. Pria itu mengatakan jika saat ini Raja tengah ditunggu para sesepuh serta akan memberitahu terkait ibu Raja. Noni pun mengatakan jika sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang besar. Sebelum pergi, Raja pun berpamitan dengan Kunti. Si Kunti juga telah mengikhlaskan kepergian Raja. Namun Raja meminta Kunti untuk tetap ikut bersamanya. Sedangkan di sisi lain, terdapat dua orang pria yang tengah membicarakan Raja yang saat ini telah bergabung bersama sedulur putih. Dua orang pria ini mengatakan, jika mereka bersiap akan membuat banjir darah. Dan, film ini pun berakhir.